Saya itu Ana, itu nama asli saya, Pak. Nah, terus saya sekarang itu berada di Singapura menjaga pasien dalam keadaan stroke gitu. Dan ini sudah saya jaga itu hampir 6 tahun jalan. Tahun ya. Oke. Ya, Kalau boleh tahu, Mbak Ana berasal dari kota mana di Indonesia? saya berasal dari kota Kediri dan dulu saya itu ini apa santriwati di Pondok LDII Kediri. Oh, luar biasa ya. Masih ada hari ini ayah, ibu, saudara-saudara, mungkin juga suami atau anak di sana barangkali? Tidak, Pak. Saya sudah justru dengan perjalanan ini yang saya mau ceritakan itu. Saya sudah pergi meninggalkan mantan saya, mm, dan orang tua saya itu semuanya sudah almarhum. Oh, oke. Baik. Baik, kalau gitu saya langsung saja serahkan layar Rajana Bais ini kepada Mbak Ana untuk bercerita kepada kita ya Mbak Ana ya. Jangan tergesa-gesa. Pokoknya Iya, Pak. ceritakan saja apa yang Mbak Ana alami selama ini dan bagaimana prosesnya Tuhan Yesus memilih Mbak Ana menjadi anaknya. Silakan ya Mbak. Iya, Pak. Terima kasih sudah memberikan saya ruang untuk bersaksi. Ini di channel apa saya nggak tahu, di Channel 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 Rajana Rajana saya. Basa. Oke, oke. Jadi pertama-tama itu begini, Pak. Saya dengan latar belakang itu dari keluarga Islam itu ya garis keras gitu ya, Pak, ya fanatik gitu. Nah, keluarga saya itu dari kalangan orang yang dipercaya oleh pondok pesantren salah satu yang berada di Kediri, bahkan itu pusatnya bisa dibilang seperti itu. Dan saya tahu organisasi satu ini tuh tidak akan mudah terpengaruh dengan agama lain gitu, Pak. Jadi doktrinnya itu sangat kuat. Jadi nggak bisa dipengaruhi oleh keluar gitu ya, keluar begitu saja gitu kan. Karena kita itu kan didoktrin oleh dalil-dalil yang begitu kuat. Eh, ini boleh saya lanjut. Silakan, Dulu itu silakan. ketika Silakan lanjut. ya, jadi kehidupan saya selama di sebelah ini dulunya itu ya bisa dibilang itu kayak nggak punya tujuan gitu. Memang yang dibilang kebanyakan murtadin itu nggak ada damai-damainya itu benar sekali dan itu juga saya rasakan itu betul itu. Saya saksi itu. Memang kayak ada sesuatu pertanyaan itu nggak bisa terjawab gitu. Jadi mencari-cari sebenarnya ada apa sih kok sudah apa ya sudah berdoa sudah tahajud sudah semuanya tuh kayak sudah dilakukan tetapi tetap saja di hati itu kayak ada sesuatu yang kosong gitu. Nah akhirnya pada waktu itu kan ya mantan suami saya juga begitu ya saya nggak mau menjelek-jelekan dia karena ya kurang bagus. Ya intinya saya pergi dari rumahnya gitu. Saya nggak langsung pergi ke ini Pak, langsung keluar dari agama lainnya itu belum. Itu masih banyak proses yang panjang. Saya pergi ke PT, mau pergi ke Hong Kong itu saya di sana 2 tahun, kemudian saya ke Malaysia 3 tahun, terus kemudian saya ke Taiwan. Nah ini yang foto profil saya ini berada di Taman Tainan di Taiwan sana. Itu saya main aplikasi yang namanya Twitter, Pak. Hmm. Nah di situ kan ada postingan-postingan ini gereja-gereja kok sering dibom ini kenapa sih? Saya tuh Islam juga kan mikir kan. Loh ini yang ngebom ini kan juga orang Islam loh. Ini Islam yang bagaimana kok bisa ngebom dengan alasan kok jihad-jihad tapi kok membunuh orang banyak gitu loh. Itu yang membuat saya miris, berontak kok nggak sesuai dengan ajaran saya gitu waktu itu ya. Terus saya tuh membuat cuitan, saya bertanya di situ narasi. Teman-teman Kristen saya yang ada di Twitter ini saya boleh nanya nggak? Tolong dijawab. Kenapa kalian kok nggak ikut membalas gitu loh kok? Kalian dibom sana sini cuman diem kayak orang on. Saya tuh sampai sempat ngomong kayak gitu. Kok kalian nggak balas tuh kenapa? Ada apa dengan kalian? Kalian diem aja ditindas kok diem aja nggak ada omongan nggak ada berontak tuh gimana kok? Coba tolong jawab di sini biar saya tuh paham apa sih ajaran kalian tuh sebenarnya. Nah begitu banyak yang jawab Pak. Komennya itu banyak itu waktu itu ya. Dijawab begini. Itu gereja saya itu bukan bangunan Mbak Ana, gereja saya itu di hati. Semua tuh ngomong kayak gitu Pak. Itu yang buat saya itu nangis, ha? Sampai segitunya ya gitu. Ya Kak, ajaran kita itu ajaran kasih dan damai Kak. Jadi ngapain kita balas gitu.
Itu semuanya komen-komennya orang-orang teman saya Kristen itu seperti itu Pak. Bahkan yang bukan follower saya itu membalas semua di situ. Jadi saya itu tersentuh waktu itu. Jadi mikir-mikir gitu ya. Terus akhirnya Pak, saya sebelum itu pernah sebelum lanjut ke sana dulu Mbak, ini tahan dulu sedikit. oke. Boleh cerita sedikit dulu sejak sejak kapan Mbak Ana itu mengenal agama Islam, apa saja yang dilakukan dan masuk ke pesantren yang terkenal itu, apa saja yang diterima Oh, sehingga berdampak apa dalam kehidupan Mbak Ana? Boleh cerita singkat Mbak. oh Nanti iya ya, setelah itu oke nanti saya boleh lupa. lanjut ke sana Ya silahkan. ya ya saya lupa. Jadi begini Pak, ajaran di pondok saya itu memperbolehkan poligami. Ini yang bertentangan dengan mindset saya waktu itu. Nah, terus kemudian jadi perempuan itu seperti dianggap harus tunduk sama suami. Dan ajarannya itu surganya perempuan itu numpang sama suami. Nah, ini yang membuat saya itu, waduh, berpikir gitu ya. Cuman saya nggak bisa menjawab. Mungkin waktu itu kan saya belum kebuka ya Pak. Ya mungkin ini yang dimaksud perintah Allah waktu itu ya. Saya pikirnya tuh seperti itu. Mungkin ini memang perintah Allah bahwa perempuan harus manut dan taat sama suami. Sampai kok surga aja sampai numpang gitu loh, numpang sama suami waktu itu. Dan apa ya, setelah saya menikah itu saya dinikahkan paksa Pak, bukan keinginan saya. Itu saya umur 16 tahun. Jadi saya itu dipaksa nggak mau, terus saya dicowablek gitu ya, dihajar sama bapak saya itu di kamar terus dikunci. Terus ngomong kayak gini, kamu kalau nggak nikah, siapa yang membiayai hidup kamu? Sakit hati saya itu sampai lama Pak. Nyimpan kesakitan itu sampai lama Pak ya. Nah, sampai akhirnya saya dibaptis itu saya sudah melepaskan itu. Begitu saya dipaksa nikah, terus saya sampai punya anak tiga itu ya juga bukan keinginan saya itu. Saya pun anak tiganya ini hampir saya gugurin semua Pak. Saya nggak mau punya anak masalahnya gitu. Nggak terima karena saya nikahnya itu bukan dari keinginan saya. Nah, terus dia juga nggak begitu ngurusin gitu ya soal ekonomi ya begitulah orang orang di kampung tuh kayak gimana ya kerjanya itu kan ngasal aja gitu Pak nggak kerja gitu mau kerja ya gitu nah terus yang membuat saya nggak suka di waktu di pondok ini terlalu keras karena perempuan tuh ketika keluar itu dianggap kayak pais-pais setan gitu loh itu yang nggak saya nggak terima di situ oke Apa lah itu saya Mbak? keluar Mohon maaf. dari gimana Pak Itu tadi yang dia tadi apa di pondok pesantren itu perempuan dianggap apa gitu, saya kurang jelas. dianggap pais itu hiasan hiasan Oh, setan oh, oh. ya gitu terus yang bikin saya waktu itu agak ya saya itu kan waktu itu ya kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan pikiran saya itu kan dulu saya cemberut gitu ya muka saya itu saya tuh sering kadang protes dalam hati saya itu gini ini kenapa sih kok surganya kok apa ya kok kayak di tempat prostitusi gitu sampai disediain ada 72 bidadari lah kekuatannya sekian sekian ini surga yang bagaimana gitu dalam hati saya itu ya cuman saya tuh nggak ada yang jawab Pak gitu gitu loh cuman saya pernah pernah bertanya ya sama kepalanya asrama ibu-ibu gitu Bu lah kita ini nanti di surga kayak apa sih Bu kok di dunia kita di poligami terus di surga kok kita juga di poligami nah itu pertanyaan saya waktu itu terus sama ibunya itu dijawab begini termasuk jawaban ini pun juga dari paman saya ya Pak sekaligus sebagai pengurus pondok itu jawabannya tuh begini kalau kamu ikhlas di poligami nanti ya kamu nanti di surga itu duduk itu bersanding berjejer sama istri-istrinya para nabi gitu terus saya bilang begini dalam hati ya loh ngapain loh saya kok di surga capek-capek beramal baik-baik di sini setelah sampai di surga kok cuman duduk bersanding sama istrinya nabi sedangkan saya nggak kenal nabi gitu loh Pak itu pemikiran saya ya terus mereka tuh ngomong kamu tuh jangan banyak tanya-tanya. Semakin kamu tanya, nanti kamu jadi ahli kitab. Saya digituin. Loh, ahli kitab ini sopo? Saya nggak ngerti ini. Saya ini bertanya berdasarkan unek-unek saya tuh yang sampai sekarang itu nggak bisa dipecahkan, Bu. Saya tuh ngomong kayak gitu kalau itu ya. Saya cuma pengen tahu aja apa sih sebenarnya yang terjadi. Surganya kok begitu. Kenapa Gitu Pak, disebut kira-kira. sebelum lanjut kenapa disebut wah perempuan itu
hiasan setan gitu. Hiasan Nah, iblis atau karena hiasan setan? Coba, saya kurang tadi ya apa. setan sama iblis ya sama aja Pak, Oke, gitu oke, kan. lanjut. Kan yang nama setan iblis pasti ya sesuatu yang jahat gitu kan, roh-roh Betul, jahat gitu ya. betul. Nah, itu karena gini, perempuan tuh dianggap sesuatu yang menimbulkan hasrat dan hawa nafsu laki-laki gitu, Pak. Hmm, Nah, jadi perempuan tuh wajib berhijab, cuman kelihatan mukanya itu kalau mau ya pakai pakai cadar gitu ya. Cuman kalau di LD itu nggak diperbolehkan juga pakai cadar, Pak. Gitu loh. Cuman saya itu kok kurang kurang sreknya ya, kurang sreknya gongnya waktu itu ya itu. Surganya ini loh Pak, saya nggak suka gitu loh. Surganya ngeri kali gitu. Kok sampai kita tuh kayak seolah tuh dianggap perempuan apa gitu loh. Bahkan tuh ada kiainya tuh ngomong kayak begini. Kalau nanti perempuan solehah ya, istri yang solehah yang mau dan ikhlas di poligami itu nanti di sana itu di surga itu menjadi ratu itu. Ratunya bidadari 72 ini. Terus saya mikirnya begini, ngapain saya jadi ratu-ratu kalau cuma di poligami? Ogah banget sih. Saya sempat ngomong kayak gitu, Pak. Jadi meskipun saya di pondok itu banyak pikiran saya itu yang protes. Kayak nggak masuk di nalar saya gitu loh. Terus saya mencari-cari gitu ya. Nanya-nanya ke teman ya, tapi ya gimana, oh, teman saya juga orang-orang sesama santri ya jawabannya ya sama ya Pak ya gitu. Jadi nggak pernah nemu jawaban yang membuat saya itu puas hati itu belum pernah nemu. Terus sempat saya itu sholat itu pun juga ragu. Saya sih sholat tuh rajin dulu itu Pak, rajin banget. Nggak pernah bolong gitu ya. Terus hati saya itu tetap berontak. Mungkin apa karena pikiran saya seperti itu gitu ya. Saya nggak tahu gitu. Hati saya itu kayak nggak bisa tenang. Ini bener nggak sih kok surganya kayak gini amat gitu. Udah capek-capek puasa, capek-capek sholat tengah malam. Kalau doa gini, begini, begini, begini. Kalau kita dapat rezeki itu nggak disangka-sangka kita tuh wajib baca istighfar loh. Saya sudah praktekkan baca istighfar ya tetap aja duit nggak pernah datang gitu kan. Nah ternyata ya duit tetap harus dicari gitu. Bukan harus dengan lewat istighfar itu nggak bisa ternyata. Sudah saya buktikan itu. Saya istighfar berkali-kali, saya sertai puasa pun juga nggak mempan ya tetap aja kalau uang nggak dicari ya tetap kita nggak punya uang. Kan waktu itu ya saya kan dalam bukan orang yang cukup Pak. Bisa dibilang saya itu minus banget waktu itu. Punya suami pun minus banget gitu ya. Akhirnya saya memutuskan pergi ke Hong Kong, Malaysia, terus ke Taiwan itu berikut tahun. Itu tahun 2019 Pak, itu kan masih rame-ramenya ya. 2018 itu banyak terjadi bom-bom di gereja itu. Nah itu yang membuat saya bertanya kepada teman-teman Kristen. Cuman ya jawaban itu membuat saya itu tetap kurang puas hati Pak. Jawabannya orang-orang teman Kristen saya cuman, wah itu gereja saya di dalam hati Kak Ana, Mbak Ana gitu ya. Bukan di dalam bentuk fisik gitu. Oke, ini apa ini maksudnya? Saya mikir gitu. Gereja di hati, bukan bukan bangunan. Saya tuh bingung waktu itu, Pak. Nah, terus saya itu pernah ditipu sama teman saya sendiri. Di Taiwan tuh 300 juta lebih lah Pak totalnya. Itu yang membuat saya itu kayak down gitu ya. Di sela-sela itu saya mencari-cari kenapa kok orang Kristen ngomongnya kayak gitu. Kok enak bener. Nggak bales gitu ya. Sudah dibom sana kemari cuman diem-diem aja kok. Nggak protes gitu. Diintimidasi pun jadi diam nggak ngelawan. Itu yang saya cari-cari itu di situ sebenarnya Kristen ini ada apa sih gitu loh. Kemudian ternyata saya juga mendapat masalah itu ya, kehilangan uang, ditipu. Itu rasanya kayak pengen bundir aku Pak waktu itu beneran. Nggak enak banget rasanya kerja capek-capek uang ditipu gitu ya. Apalagi kerja saya ini kan cuman seorang TKI gitu, menjaga orang sakit gitu ya. Terus saya tuh pernah ini memutuskan untuk bundir waktu itu Pak. Memang sudah kayak nggak tahan ya, sudah saya bayi itu pernah dibuang orang tua saya, bayi itu dibuang ke terminal, terus saya hidup di Tulungagung ya nggak enak sama orang tua angkat, terus diambil paksa, terus dikawinkan paksa, terus kehidupan saya itu kayak nggak enak banget, diceritakan itu nggak enak Pak, bikin saya kesel juga ya. Nah terakhir itu saya mau bundir itu saya putuskan itu di tanggal tanggal 12 tanggal 14 pas hari kelahiran saya itu. Di Taiwan itu posisinya tuh lagi musim panas, Pak. Musim panas dan panas itu sampai 30 derajat Celcius. Itu musim panas itu ya. Bulan Mei. Saya kan lahir tanggal 14 Mei ya, Pak. Di tanggal 12 Mei itu saya mau bundir. Mau putuskan untuk bundir gitu aja lah.
Terus malamnya itu antara sadar dan enggak. Itu saya tuh kayak ada di dalam gua gelap itu kayak nggak bisa napas gitu loh. Itu rasanya tuh kayak nyata banget, nggak enak gitu loh, Pak. Di hati saya tuh kayak kayak ditekan batu gede terus saya tuh kayak nggak bisa ngomong apa-apa wis. Sudah kayak selesai hidup saya itu waktu itu. Wah, ini kayaknya aku sudah mati nih. Aku belum bundir kok sudah mati gitu. Terus tiba-tiba tuh kayak ada cahaya gitu ya. Ini kayak kayak bukan mimpi tapi kayak memang ya nyata gitu. Kayak ada cahaya tapi terang kayak manusia tapi kok nggak jelas gitu. Cuman kayak redep tapi kok bikin aku tenang gitu. Tangan saya itu digandeng, Pak. Digandeng, ayo gitu ya. Digandeng keluar dari gua itu, saya diajak jalan. Jalan yang saya ikutin itu, saya itu di sampingnya dia, bukan di belakang, bukan di samping, digandeng. Itu kan masih kayak di dalam kegelapan gitu ya, Pak ya. Nah, saya diajak keluar. Terus tiba-tiba itu sudah ada di kayak bukit yang hijau gitu. Nah, disitulah napas saya jadi kok panjang gitu, gitu kan. Terus saya ditawarin, kamu ini ada roti saya suapin ke kamu. Saya disuapin makan roti waktu itu, Pak. Bener itu dan bener-bener nyata gitu ya. Terus tiba-tiba ya begitu saja saya bangun gitu. Bangun dari itu cuman sebentar aja, Pak, nggak panjang itu kejadiannya. Saya bangun, kok ruangan saya itu dingin banget gitu loh. Itu yang buat saya tuh penasaran loh. Loh kan ini kan musim panas, harusnya kan panas. Kipas angin aja sampai nggak mempan, Pak. Itu ruangan dingin banget. Saya mencoba keluar itu dengan mata itu masih kayak ngantuk, setengah sadar, setengah enggak gitu ya. Saya keluar, di luar itu panas dan itu benar-benar nyata, Pak, itu. Sampai sampai saya tuh kayak pengen mau menangis gitu ya, cuman kayak nggak bisa nangis kenceng gitu ya. Loh, ini ada apa sih gitu mikir saya. Saya tuh waktu itu ya kayak bangga gitu ya. Kirain itu Nabi Muhammad waktu itu saya mikirnya. Wah, saya ditemu Nabi Muhammad. Ya Allah, saya senang sekali ya waktu itu. Merasa itu Nabi Muhammad, bla bla bla. Saya itu langsung sholawat, Pak. Atau langsung sholawat dan saya itu lanjut sholat tahajud karena pada itu jam jam 3 malam ya. Itu pas saya bangun jam 3 malam. Masih ingat Saya solawatnya sholat waktu itu, Mbak Ana? gimana, Pak? Masih ingat waktu itu ucapan solawatnya pada saat itu? Masih ingat, masih ingat. Bisa ucapin Saya mungkin ucap, satu dua kata gitu. iya, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, gitu kan saya sering bilang begitu. Hmm, Astagfirullah, ya Allah, nggak sering ngomong kayak gitu ya. hmm, Terus saya tuh sholat terus nggak berhenti saya sholawat. Ya kan saya kira kan ya Nabi Muhammad karena kan saya Muslim ya Pak ya kan. Saya nggak tahu itu siapa. Akhirnya saya tolak sholat tahajud di situ. Ya ada rasa takut, ada rasa bahagia gitu ya. Karena saya mengira itu memang Nabi Muhammad gitu. Terus akhirnya saya nunggu sampai sholat subuh. Terus kemudian saya siap-siap kerja gitu kan. Terus akhirnya saya juga sempat nanya ke teman saya juga sesama Muslim gitu. Oh itu bukan Nabi Muhammad Mbak, nggak mungkin. Ya, itu pasti membo-membo itu nyamar itu iblis itu gitu. hmm. Cuman yang saya bingungkan kalau iblis kok kenapa kok suasana kamarku dingin ya? Emang ruangan iblis itu dingin gitu. Saya tuh sempat bertanya-tanya ya Pak, itu tahun 2021 itu. Saya nggak nemu jawaban. Saya nanya ke teman Kristen saya, itu itu Yesus, Ana ngomong kayak gitu. Itu dari Kak Sarah Panjaitan teman saya di Twitter, Pak. Itu Yesus, kamu pergi ke gereja aja loh. Kan saya juga mikir Pak, kalau langsung pergi ke gereja itu kan juga nggak mungkin gitu loh. Saya siapa yang mengarahkan gereja di Taiwan, gereja ini siapa iki Kak, aku bilang gitu. Akhirnya saya ya sudahlah, saya akhirnya cuman ikut-ikutan, cuman baca-baca gitu ya Pak ya. Teman-teman saya di Twitter orang-orang Kristen tuh kayaknya kok enak-enak banget gitu mereka. Kayak enjoy-enjoy aja hidupnya kok nggak ribet gitu loh. Hmm. Terus tak lihat mereka tuh kayak anteng, tenang, ya nggak pernah caci maki di media sosial gitu. Beda sama yang agama saya dulu gitu ya Pak ya. Terus saya tuh respect, terus saya tuh kagum sama mereka gitu. Akhirnya Pak, jalan 2 tahun tuh 2022 saya dikenalkan oleh adik angkat saya yang ada di Amerika itu, dikenalkan, dikirimkan seseorang, ya orang teologi ya Pak ya, dikirim ke saya untuk ngobrol, tanya jawab. Cuman saya tuh masih berpikir bahwa Islam ini tidak bisa nggak bisa diganggu gugat dan final waktu itu mikir saya begitu. Jadi Islam ini bagi saya waktu itu agama yang sempurna, yang lain itu
belum sempurna. Waktu itu saya mikirnya begitu ya Pak ya. Nah, terus saya itu tanya jawab sama sama mentor saya yang sekarang akhirnya menjadi mentor saya Pak. Terus saya tanyakan, kenapa kok Yesus itu manusia kok dituhankan sama orang Kristen? Nah, jawaban dia itu nggak langsung jawab ke sana Pak. Ya, saya tuh dikasih tahu apa ya, di awalnya itu adalah dikasih tahu jemaat mula-mula, gereja mula-mula itu sejarahnya kekristenan dan penyebaran kekristenan itu saya dijelaskan di situ secara detail. Terus yang membuat saya tertonjok hati saya itu ya Pak, sampai saya itu nggak bisa tidur beneran tuh. Itu mentor saya ngomong begini, di dalam nama Yesus ada kebangkitan. Dia membangkitkan orang mati tanpa berdoa. Dia langsung memerintah, kita bilang gitu dia. Lazarus, bangunlah, bilang gitu. Itu yang buat saya tertonjok, Pak. Yesus tidak berdoa dan tidak apa ya? Ya Allah ya Bapa, ya Allah ya Bapa, tolonglah aku atau gimana gitu ya. Itu tidak demikian. Jadi Yesus membangkitkan orang mati tanpa memakai nama Bapa, Allah, Yahweh atau apa. Itu yang membuat saya tertonjok, Pak. Oh iya ya, gitu. Di Pak saya itu langsung saking tertonjoknya itu saya sampai mau nangis itu kayak terbendung gitu ya. Waduh, terus saya ditantang. Coba kamu cari tahu tokoh mana di dunia ini yang bisa membangkitkan, nama siapa? Selain nama Yesus. Bisa enggak? Kalau ada, saya akan keluar dari Kristen. Saya ditantang seperti itu, Pak. Itu yang membuat hati saya, waduh, saya nyari-nyari. Ya jelas enggak ada lah ya, gitu. Kayaknya enggak ada ini. Terus, dan dia tuh menjelaskan ke saya juga. Murid-murid Yesus membangkitkan orang mati, memakai nama Yesus. Bahkan dari Nazaret, alamatnya Yesus pun disepil. Mentor saya itu ngomong kayak gitu, Pak. Terus saya disuruh baca itu dari BBC itu ya Pak, dari seorang people leading itu yang namanya Smith Wigglesworth, yang sekarang bisa dibilang Bapak Pantekosta itu, di Perang Dunia 1 dan 2, di akhir itu kan Inggris ini kan lagi dalam keadaan krisis ya, karena keuangan untuk perang itu ya Pak, waktu itu ya, katanya mentorku demikian. Dia itu jalan di lorong-lorong, di gerbang-gerbang. Tujuan Bapak Smith Wigglesworth itu hanya ingin menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia pernah membangkitkan 14 orang mati itu dalam nama Yesus, Pak. Waduh, ini kan era modern. Terus saya disuruh membaca buku kesaksian Mukendi sama Mary Catherine Baxter itu. Waduh, makin merinding Pak. Saya sudah ini aku harus baptis ini. Nggak bisa, aku nggak mau telat lah, takut keduluan mati ini nanti ya. Dalam hati saya waktu itu gitu ya. Nah, itu yang tetap sampai detik ini tuh ya Pak ya. Kalau saya mendengarkan ajaran dari mentor saya itu, mulai dari Yesus sudah dinubuatkan di Yeremia sampai Yesaya sampai nubuatannya Daud itu membuat saya itu merinding Pak. Wah, ternyata Tuhan pernah dengan kasihnya itu turun ke dunia berbaur sama orang-orang pendosa gitu ya. Kok merendahkan dirinya gitu loh. Aku nggak pernah melihat tokoh agama atau Tuhan-Tuhan lain seperti itu. Itu yang membuat saya itu kayak ditampol plak 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 plak. Sakit sampai kayak gimana gitu ya Pak ya. Aduh, wah ini aku harus baptis ini. Aku itu sampai bela-belaan ya Pak. Saya itu di Singapura itu kemarin tanggal 13 tanggal 5 atau 6 itu saya pulang ke Indonesia hanya ingin dibaptis Pak. Saya mau cepat-cepat ini, saya nggak bisa ditunda ini. Saya nggak mau ketinggalan menjadi anak Tuhan itu. Saya waktu itu mikirnya itu begitu Pak. Saya nggak mau ini, waduh, apalagi ya surganya di Kristen ini kan saya sudah dijelasin tuh sama mentor saya. Kalau saya nanya, itu surganya Kristen bagaimana? Apa juga menikah? Boleh menikah kayak di Islam? Oh enggak, dia bilang begitu. Surganya orang Kristen itu enggak ada kawin-mawin, Nana. Karena tubuh kita ini sudah tubuh roh. Enggak bisa. Yang namanya kawin itu pasti ya tubuh biologis, tubuh manusia ketika di bumi. Kalau di surga itu tubuhnya itu ya pasti dari tubuh kemuliaan. Kalau menjadi warga di surga itu ya pasti tubuh kemuliaan.
nggak ada biologis di sana, kamu nggak ada keinginan seperti itu, kawin-kawin nggak ada di sana. Itu yang membuat saya tuh jadi ini ya Pak ya, jujur aja saya seneng, kayak damai sudah, saya sudah menemukan jawaban dari bertahun-tahun, dari puluhan tahun lah bisa dibilang seperti itu. Meskipun dulu ada ribuan pertanyaan di unek-unek saya yang nggak bisa dijawab oleh siapapun, akhirnya setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya bisa ini meskipun saya nggak dijawab secara banyak gitu ya, namun dari satu firman saja atau dua firman diuraikan oleh mentor saya sudah merasa puas hati Pak. Apalagi kalau satu ayat, satu firman diterangkan, diurai berkali-kali. Itu sudah saya dengarkan itu sudah 2 tahun ini Pak. Saya itu sudah merasa lega, sudah ya hidup saya bisa dibilang anteng banget Pak. Nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah yang dulunya tuh suka marah, suka ngamuk gitu ya. Saya lebih lebih slow gitu setelah baptis itu. Oh iya, saya baptis itu tanggal 13 hari Jumat bulan Juni Pak 2025 kemarin di salah satu gereja di Pare, Kediri, tempat saya di kota saya itu. Dan waktu saya mau baptis itu ditanyain oleh uh, panitianya gereja, ini dari mana Mbak? Saya dari Islam Pak, gitu. Saya diantar mentor saya di situ. Dari LDII ya Mbak? Iya Pak, saya bilang gitu. Waduh, ini enggak, baru kali ini saya menerima murtadin yang dari LDII, gitu. Seumur-umur hidup saya selama di gereja ini nggak pernah menerima murtadin dari LDII Mbak. Jujur aja. Wah, mentor Mbak Ana ini luar biasa, bilang begitu. Terus mentor saya itu dipanggil Pak. Sebentar Pak, kalau boleh Pak dijelaskan, hebat ya. kalau boleh dijelaskan RDII atau apa? Ya, di dakwah Islam Oh, oke, oke. Lanjut, lanjut. Indonesia. Itu Bapak nanti boleh boleh cek ya di YouTube atau dimanapun itu ada sama di situ. Oke. Itu paling paling keras Pak. Doktrinnya itu benar-benar luar biasa, namun banyak pengikutnya di situ karena memang ngomongnya ini memang pahit madu, madu yang manis itu aja kita bilangnya tuh pahit Pak, gitu. Jadi mereka itu mau membuat amar ma'ruf nahi mungkar ke orang-orang itu wah luar biasa. Dan banyak orang NU itu yang masuk ke LDII, saya tahu itu. Bahkan ada yang Muhammadiyah itu masuk LDII. Sekarang jumlah LDII itu sudah banyak Pak. Banyak yang menjadi mubalik-mubalingkat di sana. Bahkan saya dulu juga pernah mengajar jadi guru ngaji itu di tempat, nah di tempat paman saya itu ya, ngajarin anak-anak kecil itu. Kalau sholat itu gerakannya begini, harus begini, nggak boleh salah, begitu ya. Terus saya juga ngajari tentang bab najis. Jadi orang LDI dulu itu siapapun yang masuk ke sana, entah dari NU, Muhammadiyah atau apa, atau Kristen, Katolik, masuk ke rumahnya orang LDI pasti wajib untuk dibersihkan atau dipel lagi, Pak. Oh, Karena mereka tuh dianggap nggak ngerti najis, bukan menajiskan orangnya, mereka tuh nggak tahu bab najis gitu. Nah, sedangkan saya ini kan dulu kan menjadi ini ya suka ngisi di acara pengajian tuh suka menjelaskan tentang bab najis, cara membersihkan begini, cara menghilangkan atau membersihkan tuh beda-beda harus begini, membersihkan pipisnya bayi begini, kalau orang dewasa ibu-ibu tuh harus begini, kalau pipis harus begini, kalau mau ke toilet itu harus wajib berdoa ya. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu wajib Pak. Jadi semua itu wajib dan orang Islam itu di aliran saya waktu itu ya, uh, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu wajib orang muslim itu mencari ilmu. Ya ilmu ini ilmu keislaman gitu Pak. Itu wajib. Ya saya ya wajib ya nyari terus setelah saya dapat kok kayak gini gitu. Nggak nemu ketenangan di sini. Karena apa ya? Meskipun ada yang bagus, ada yang apa ya? Menurut saya itu ya sangat bagus itu ya. Kita harus berbelas kasih juga sama orang, tetapi kayak orangnya ya sesama aliran gitu kan. Kalau sama orang luar kan kita nggak boleh. Cuman ya itu kembali ke tujuan akhir dari aliran yang saya anut waktu itu. Tujuan akhir ini apa? Ya itu surganya kita tetap di poligami, ini yang membuat saya nggak suka di situ. Begitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang
Lain-lain itu ya sebenarnya banyak ya yang harus diceritakan, tapi itu ya tidak mungkin saya ceritakan terlalu banyak, nanti orang mendengarkan saya jadi bosan gitu. Oke, luar Itu Pak. biasa ya. Dulu tadi diceritakan tahun 2022 ya sudah mulai eh, ada apa namanya tadi tuh? Ada semacam Mentor saya. bagaimana? Mentor saya itu tahun 2002 itu saya kenal. Ya, yang setelah ada penglihatan yang dikira datang Muhammad itu ya. Betul ya? Ya, itu tahun 2021 bulan Mei, Pak, tanggal 12. Iya, tanggal 12. Lalu dari bulan 2000 tahun 2021 sampai tahun 2025 baru menyatakan diri Baptis. sepenuhnya ikut Tuhan dibaptis ya. Iya, karena saya merasa wah ini wajib ya, harus baptis ini, harus menyelamatkan diri dari saya dulu. Terus Hmm. kemudian nanti anak saya nanti setelah saya baptis, saya mikirnya waktu itu begitu. Saya nggak mau ketinggalan menjadi anak Tuhan Yesus yang begitu baik Betul. gitu ya Pak ya. Sampai dia mau gitu karena kasihnya dia mau turun ke dunia bergaul berbaur sama makhluknya ini yang memakai nama Yesus ini, waduh luar biasa Pak. Dari ceritanya, dari sejarahnya itu saya sudah membaca ya Pak ya, dari mulai di nubuatan itu, terus saya dijelaskan oleh mentor saya itu, ya yang ada tuh saya merinding terus Pak, merinding terus setiap kali saya dijelaskan sama mentor saya itu, waduh selama ini tuh saya merasa kayak ditipu gitu loh. Waduh ini sebenarnya ada apa sih kok sampai kayak gitu. Dan pada waktu itu saya pernah ngajarin, pernah marahin murid saya ya, anak kecil itu nakal gitu kan Pak, di Islam waktu itu diajarin susah, pernah saya marahin gitu ya, pernah saya cubit itu pahanya itu kan saking keselnya, itu nakal diajarin sholat nggak mau, susah gitu ya, orang tuanya sampai angkat tangan. Itu kalau ingat tuh saya jadi kayak orang bego gitu loh, kok saya sampai ngajar orang padahal itu juga ajaran salah gitu ya. Saya sampai kayak gimana, kayak on gitu, aduh malu Pak saya kalau ingat-ingat masa lalu saya itu, aduh Yeah. Waktu itu gitu Pak. dalam proses yang berapa nih? Hampir 4 tahun lebih ya. Waktu itu ada di mana posisinya? Di Taiwan atau di Singapura? Kalau tahun 2021 itu saya masih di Taiwan, Pak. Oke. Saya masuk Singapura itu tahun 2001. Hmm. 2001 bulan 9. Iya. Itu Kalau oke. di tahun 2021 bulan Mei itu posisi saya masih di Taiwan, itu akhir-akhir saya mau finish kontrak. Itu Oke. yang membuat saya ingin bundir karena kan udah mau finish kontrak, udah nggak mau nyambung kontrak, uang udah ludes gitu loh, Pak. Kalau boleh tanya Jadi, sedikit aduh, ke dalam rangka hampir 4 tahun lebih ini, itu mengapa agak dalam rangka lama itu baru berani menyatakan diri dibaptis gitu? kalau keinginan dibaptis itu sebenarnya sebenarnya ya Pak, itu sejak saya mengenal mentor saya, diterangkan, diajarin itu ya 5 bulan itu saya baru ingin menyatakan baptis. Hmm. Tetapi kan karena kendala saya ini kan masih kerja apa ya, terikat kontrak, jadi kan saya nggak bisa keluar masuk Indonesia atau Singapura kan sembarangan, harus ada ngomongan dulu lah, sama permisi sama bosnya dulu. Akhirnya saya memutuskan saya pulang pulang bulan 6. Saya izin sama bos saya untuk pulang dengan alasan saya rindu sama anak-anak saya. Akhirnya saya diperbolehkan. Waktu itu saya sampai sampai berdoa gini, mau pulang itu Tuhan lancarkan urusan saya, pulang ini dalam keadaan selamat dan saya bisa dimateraikan menjadi anakmu dan saya bisa menemui anak saya gitu. Itu setelah saya berdoa gitu Pak, aduh kayak tenang gitu ya, tidur pasti lancar ini, pasti lancar ini, saya bilang gitu Pak, karena yakin banget gitu ya lancar ini urusan. Nanti saya beli tiket di mana, nanti saya minta tolong sama anaknya bos saya akan beli tiket lewat dia, minta bantuan gitu ya, semoga lancar gitu ya. Terus dalam hati saya, oh lancar ini, pasti ini lancar ini, karena tujuan saya ini kan baik ya mau baptis. Dan Bapak tahu itu tiket semuanya beliin PP itu anaknya loh Pak, padahal saya sudah siap uangnya itu, kayaknya dibeliin sama anaknya bos. Bahkan saya dibawain uang itu sekitaran $3.000 Singapura. Ini buat kamu ya, buat beli jajan selama di Indonesia, ngomong kayak gitu.
Saya itu langsung diem Pak, ingat Yesus, waduh Tuhan, ini saya harus ucapan terima kasih nih, kayaknya kok belum cukup aja itu. Saya harus ngomong terima kasih ribuan kali, jutaan kali. Atau gimana, saya nggak ngerti ini. Saya sangat senang sekali pulang, mau sudah dibelikan. Ternyata sudah dibelikan sama anak bos saya, bahkan saya disuruh milih kursi yang mana gitu kan. Enaknya itu loh Pak, waduh luar biasa banget itu. Sedangkan saya apa ya, berdoa begitu, itu saya belum baptis, saya yakin Tuhan itu mendengarkan hati saya gitu. Tuhan bantulah aku supaya pulangku ini benar-benar lancar tanpa gangguan. Saya ingin dimateraikan menjadi anakmu Tuhan. Saya bilang gitu ya Pak ya. Sambil kayak gimana itu, kayak terharu gitu kan. Saya sudah yakin, saya sudah lama menunggu ingin dibaptis waktu itu. Oke. Akhirnya di bulan 6 nanti saya bisa pulang. Terus kemudian saya izin sama bos saya berikut sama anaknya gitu. Saya minta tolong, saja tolong bantuin saya, belikan saya tiket PP, ini uangnya sudah saya siapkan Pak, kira-kira habis berapa. Oh tidak usah Nak, saya belikan. Langsung dibelikan sama dia, saya disuruh milih nih, kamu pilih ingin kursi yang sebelah mana gitu. Dan itu pakai SQ Pak, SQ 926 itu saya masih ingat itu. Jadi dibelikan tiket tuh ya Singapore Airlines gitu ya. Aduh saya seneng ya minta ampun Pak, aduh saya kayak sampai nggak bisa diungkapkan gitu ya Pak. Bahkan saya dibawain oleh-oleh, terus dibawain uang, bahkan bos saya sendiri juga memberi uang sendiri, anaknya yang cowok juga ngasih saya uang, anaknya juga yang cewek ini juga ngasih saya uang buat jajan selama di Indonesia. Nah Oke. terus mantan bos saya yang ada di Bukit Timah itu juga ngasih uang, saya pamit, Lopan saya mau pulang dulu ke Indonesia untuk cuti. Itu saya dikasih uang $700 itu, saya kaget loh Pak. Kayak nggak apa ya, kayak perjalanan saya mau ingin dibaptis itu kayak benar lancar gitu loh. Nggak ada halangan. Ini menurut saya itu kayak nggak dihalang-halangi sesuatu yang apa gitu ya. Kayak roh jahat atau gimana, roh penunda atau roh gimana, atau roh jahat yang lain atau gimana, itu nggak ada. Memang saya itu memang benar yakin. Saya pokoknya yakin mati hidup saya wajib ini harus jadi anak Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Ya. Harus harus ada keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa dibeli oleh apapun ini. Aku wajib ini harus pulang ini untuk baptis. Harus menyatakan diriku, aku harus keluar dari sekte-sekte ini gitu kan. Dan saya itu mengharuskan diri saya mendoktrin diri saya itu untuk, wah ini wajib menjadi anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita sampai begitu hebatnya gitu loh Pak. Saya kan sudah dijelaskan ya masalah karya salib itu. Waduh itu sampai membuat nangis. Saya nonton The Chosen itu ya, film Yesus itu, sampai detik ini saya belum sanggup menonton Pak. Masih sampai di mana tuh, masih dia mau di apa itu diarah itu saya sudah stop, nggak mau, nggak, saya mendingan dengar dari mentor saya saja. Itu meskipun lewat film aja saya nggak sanggup Pak. Apalagi itu nyata ya 2000 tahun yang lalu. Waduh itu kaki saya itu kayak gemetar loh Pak, bener tuh ya, kayak saya tuh kayak, saya sampai jujur sama itu, saya ini aku nggak bisa nonton ini Pak Cut, nggak kuat aku beneran, ini cuma film aja aku nggak kuat, apalagi 2000 tahun yang lalu ya. Waduh nggak mau, aku nggak bisa bayangin, aduh aku ini orangnya nggak tegaan. Ya sudah nggak apa-apa, nggak usah dilihat kapan-kapan. Dari 2002, 2023 sampai 2006 ini, bulan ini Pak, detik ini saya belum sanggup nonton film ini, nggak sanggup saya, nggak tahu saya kenapa, karena apa ya, terlalu baik, nggak ini ya, sampai saya itu nggak bisa berkata-kata sudah. Itu filmnya saja loh, saya berpikiran itu nggak sanggup saya nontonnya sampai detik ini, apalagi yang aslinya gitu ya. Waduh saya nggak mau, sudah biarkan teman-teman saya mendengarkan itu, saya dengar aja nangis loh Pak, diam-diam gitu. Kapan aku ya bisa nonton, kayak nggak sanggup sih, saya bilang begitu. Padahal itu cuma film loh Pak, aduh saya dengerin kata-katanya di film itu kok enak banget ya, itu cuma di film loh, gimana yang nyata gitu ya. Terus kejadian dia nyuruh Lazarus itu untuk bangkit padahal sudah mati gitu, kok enak banget, hanya memerintah gitu loh. Ini siapa Pak gitu, kalau bukan
ilah itu siapa yang bisa merintah orang bangkit gitu loh. Waduh, ini ngeri banget itu. Saya bilang begitu dalam hati saya. Jadi nggak apa ya, menurut saya itu Yesus itu nggak bisa dibeli, Pak. Nggak bisa dibeli oleh apapun. Itu menurut saya nggak bisa diganti oleh apapun. Karena itu saya sudah tahu itu, waduh, ini kalau saya ditawarin iman lain, aduh, aku nggak bisa tak tolak dengan keras. Nggak bisa ditinggalkan. Cuman saya kok heran ya, ada orang sampai keluar dari kekristenan ini, apa yang mereka pelajari itu apa? Saya sempat bertanya itu, Pak. Alkitab sudah menjelaskan sedemikian rupa, sedemikian hebatnya, sedemikian lengkapnya, detailnya seperti itu, kok masih ada teman Kristen yang bisa keluar. Itu menjadi pertanyaan saya sampai detik ini nggak terjawab. Ada apa mereka ini? Padahal saya yang dari Islam, saya ini sudah Al-Quran bisa dibilang khatam ya Pak ya. Quran dan makna itu sering kita tulis di pondok. Bahkan hadis ribuan lembar, hadis-hadis besar, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abi Daud. Itu Nasai itu semua sudah saya pelajari dan saya tidak menemukan satu pun yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nggak ada. Karena memang kalau kalau manusia itu memang ada penciptanya, pasti Tuhan menyediakan surga. Tetapi kalau surganya kayak begini, hati saya itu nggak terima. Begitu saya mengenal kekristenan, surganya demikian, nggak ada kawin-kawin, waduh saya senang sekali Pak. Senengnya itu nggak bisa diuraikan gitu ya. Meskipun saya apa baru gitu ya, cuman denger aja loh, saya senang Pak gitu, cuman denger aja dari mentor saya itu kayak menemukan sesuatu yang selama ini saya nggak pernah nemu jawaban gitu. Bahkan saya dijelaskan masalah setelah mati, kalau dalam keadaan dosa itu nanti di sini loh, di lembah kekelaman gitu ya, mengembara gitu kan. Beda sama yang sudah benar-benar menjadi anak Tuhan Yesus itu nanti ya bersama Tuhan Yesus di taman itu, Taman Firdaus, terus ada ruangan Maha Kudus. Waduh, saya dijelaskan itu udah sewenang campur gimana gitu ya, nggak bisa diuraikan gitu Pak. Jadi beda banget sama waktu saya di sebelah gitu, beda. Jadi itu yang membuat saya itu, wah, ini bagi saya Tuhan Yesus itu harga mati gitu, nggak bisa ditukar oleh apapun. Meskipun ada orang nawarin saya gitu ya, bahkan saya juga sering di DM cowok-cowok muslim itu ya, orangnya ya kaya-kaya Pak, ingin ingin menikahin saya gitu ya. Itu saya tolak lah, lu siapa, mau lu kaya pun aku yang nggak peduli, aku kayak bisa nyari duit sendiri. Kalau lu mau jadi teman saya, lu aja wajib mengenal Tuhan Yesus, apalagi jadi suami saya, berat. Saya gituin ya, saya candain begitu Pak gitu loh. Dada saya ini kayak nyesek Pak kalau ingat-ingat kayak gitu. Aduh, sampai detik ini saya belum sanggup nonton film itu. Itu yang membuat saya nangis terus. Nah, pada saat pulang ke Indo, itu kan lingkungan Mbak Ana kan itu LDII itu kan di lingkungan apa maksud saya keluarga dan anak-anak masih tinggal di sana ya Mbak ya, di lingkungan LDII atau Masih di Pak, sana? masih anak saya itu sempat nangis kayak nggak terima itu saya baptis. Begitu saya sudah jelasin, ini kan pilihan ibu saya bilang gitu. Nanti kalian suatu saat akan mengerti, nanti sedikit-sedikit kalian akan aku jelasin gitu. Karena begini Pak, kalau keluarga saya itu tidak akan pernah menentang keputusan yang saya buat. Karena dari dulu sampai detik ini pun saya nyari uang sendiri, saya dibilang anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya kan. Jadi orang tua atau keluarga itu tidak bisa menentang saya. Karena ini sudah keputusan saya, iman saya sudah bulat, saya tidak peduli dengan omongan keluarga saya. Bahkan mereka ngomong di belakang saya, ngomong sama anak saya itu, ibumu sekarang jadi kafir, kasihan ibumu. Terus saya jawab, justru yang saya kasihan itu kalian. Tak gituin. Saya tidak terpengaruh dengan omongan keluarga. Sebelum saya menjadi Kristen ya Pak, itu jujur saya memang juga tidak dipedulikan oleh keluarga. Saya Papa nyari sendiri, berdiri di kaki saya sendiri, nggak pernah
ngutang sama keluarga juga nggak pernah. Saya lapar pun ya saya buat puasa. Itu saya membesarkan anak-anak saya bukan dari uang mereka ya, uang-uang bersih, uang-uang saya sendiri. Jadi apapun keputusan saya, mereka itu tidak punya hak. Saya begituin. Saya nggak peduli ya ngapain saya pamitan sama keluarga. Terus woro-woro ya aku tak iki ya tak baptis ya nggak mungkin Pak saya bilang begitu. Ya, itu sangat sangat kampungan ya menurut saya. Ya terserah saya iman saya kok. Iman saya belain mati-matian nggak peduli mau saya ditembak atau diapain ya aku tetap memilih Yesus Pak. Setelah tahu penjelasan dari mentor saya itu yang luar biasa, sebab saya story-nya itu dari orang LDII yang nggak bisa terpengaruh oleh agama manapun, dan LDI itu pantang menyerah untuk keluar dari organisasi. Jadi LDI itu tidak bisa ini Pak, tidak bisa diganggu gugat ataupun dipengaruhi oleh agama manapun. Begitu saya menemukan mentor saya, wah teologinya ya menurut saya itu ya luar biasa dan membuat saya itu kayak digenjot kepala saya dan saya tuh kayak disadarkan, waduh ini mentor saya ini ya terus terang itu Pak, menurut saya itu luar biasa karena hidupnya dia sendiri bener-bener lurus, nggak pernah neko-neko juga, bener-bener lempeng. Kenapa saya bisa tahu? Karena ya kehidupan realnya dia itu memang begitu, sesuai Bible. Dia memang Alkitabiah dan bener-bener saya mengatakan beliau ini adalah pelaku firman Pak. Bener-bener wis itu real apa yang saya lihat dan dari perkataannya lah saya akhirnya menjadi terketuk untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu tanpa lewat mentor saya dipengaruhi pendeta manapun mungkin saya nggak mempan begitu. Ini dari mentor saya kok saya bisa masuk itu ya, bisa mempan, itu yang membuat saya sadar gitu. Karena memang ngeri-ngeri Pak. Dari penjelasan satu firman itu aja sudah uraiannya itu sudah detail. Itu yang membuat saya itu aduh luar biasa ini Yesus ini, aduh tokoh apa ini, bukan tokoh sih menurut aku kayak gitu. Ini ngerinya ini loh Pak, aduh dia berjalan di atas air itu menenangkan badai, manusia mana loh yang bisa kayak gitu. Itu loh yang bikin saya bingung itu ya, kalau orang Islam yang usil-usil itu ya yang suka ngata-ngatain saya tuh gimana, semut pun bisa berjalan di atas air, ngomong kayak gitu. Lah semut beratnya berapa bro, saya nanya gitu. Manusia beratnya berapa? Itu kalau itu Yesus itu melawan hukum fisika, kamu harus tahu ini, saya gituin. Terus begitu saya ada orang Islam yang nanya di Facebook itu, saya tantang juga. Coba kamu cari tokoh mana, Tuhan mana yang bisa membangkitkan orang mati dalam nama apapun itu, entah Tuhan Yahweh, entah Bapak atau siapapun, entah nama tokoh atau nama siapapun, saya pengen tahu bisa nggak itu bangkit. Saya tantang begitu waktu itu di Facebook. Sampai detik ini nggak ada jawaban Pak. Nah yang saya suka itu eh, keterangan ya ajaran dari mentor saya itu adalah Yesus melawan hukum fisika. Wah ini yang secara akademis ini pun juga luar biasa Pak. Maksudnya memang nggak nemu gitu ya. Berjalan di atas air ya secara ilmu fisika ya nggak bisa. Tapi Yesus menabrak itu semua. Itu loh yang buat saya kagum. Waduh luar biasa ini. Selamat.